Suamiku tega mengusirku dari rumahnya karena aku membongkar perselingkuhannya. Dia mengusirku dengan kejam dan tak mengizinkanku membawa barang apapun dari rumahnya. Dan menghinaku hanya seorang ibu rumah tangga. Padahal diam-diam aku seorang YouTuber sukses. Setelah dia menikah dengan wanita lain, dia menjadi sengsara karena aku selalu percaya pada suamiku. Seolah-olah cinta yang kami miliki adalah fondasi yang tak akan pernah goyah. Selama bertahun-tahun, dia adalah orang yang selalu ada untukku, mendengarkan keluh kesahku, memberikan dukungan tanpa syarat, dan menjaga hatiku dengan sepenuh jiwa. Dalam setiap senyumnya, aku menemukan kedamaian. Dalam setiap tatapannya, aku merasa aman, seperti dunia ini hanya milik kami berdua. Namun, belakangan ini, aku mulai merasakan ada yang berbeda. Sesuatu yang halus, tak terlihat jelas di permukaan, namun cukup mengusik ketenangan hatiku. Dia mulai pulang terlambat, jauh lebih sering daripada sebelumnya. Pada awalnya, aku mencoba untuk memahami, meyakinkan diriku bahwa itu hanya akibat dari kesibukannya di kantor. Atau mungkin ada proyek mendesak yang membuatnya harus bekerja hingga larut malam. Tapi semakin hari, aku merasa semakin ada jarak yang terbentang antara kami, jarak yang tidak bisa dijelaskan dengan alasan apapun. Dulu, dia selalu mengirim pesan singkat atau menelepon jika terlambat pulang, memberitahu apa yang sedang dia lakukan. Bahkan jika hanya sekadar memberitahu bahwa dia sedang macet di jalan. Namun sekarang, dia seperti menghindar. Telepon yang tak dijawab, pesan yang dibiarkan tanpa balasan, dan ketika aku bertanya, jawabannya selalu samar. Maaf, aku sibuk. Atau, ada urusan penting di luar. Kata-katanya begitu dingin dan singkat, seolah dia tak lagi peduli bagaimana perasaanku. Aku mencoba untuk meyakinkan diriku bahwa aku hanya overthinking, bahwa aku hanya cemas tanpa alasan yang jelas. Tapi semakin hari, perasaan itu semakin menggerogoti keyakinanku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang biasanya tak kuhiraukan. Cara dia menghindari tatapanku, kebiasaan baru yang tidak pernah dia miliki sebelumnya, atau bahkan perubahan sikapnya yang tiba-tiba, seolah dia tak lagi ingin berbagi hal-hal kecil dalam hidupnya denganku. Bahkan, ketika kami bersama, aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang, seperti ada ruang kosong yang sulit kuisi. Sampai suatu malam, ketika aku merasa lelah dengan segala kebingunganku, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah terbersit dalam pikiranku sebelumnya. Aku berdiri di samping tempat tidur, menatap ponselnya yang tergeletak di atas meja samping. Seolah-olah itu adalah kunci untuk mengungkap segala misteri yang selama ini membelenggu hatiku. Aku tahu ini salah. Aku tahu bahwa membuka ponselnya, menyentuh privasinya, adalah pelanggaran yang tidak bisa ditarik kembali. Tapi hatiku, yang kini dipenuhi rasa takut, cemas, dan keraguan yang mendalam, tak mampu lagi menahan dorongan itu. Setiap detik terasa seperti berabad-abad, jantungku berdegup kencang, dan telapak tanganku terasa dingin dan basah. Aku tahu aku sedang berdiri di ambang jurang, di mana apapun yang kutemui bisa menghancurkan segala yang telah kami bangun. Namun, rasa ingin tahu itu begitu kuat, seolah menuntut jawaban. Dengan tangan yang gemetar, aku meraih ponselnya dan membuka kunci layar yang selama ini selalu dia jaga dengan hati-hati. Ketakutanku semakin besar, dan mataku mulai kabur oleh air mata yang tak bisa kubendung. Apa yang kutemui setelahnya? Apa yang aku temukan dalam deretan pesan yang tak pernah aku duga?
menyadarkanku bahwa kadang-kadang kecurigaan itu memang punya alasan. Namun, ketika kebenaran itu muncul, ia datang dengan begitu banyak luka yang tak bisa disembuhkan. Di dalam pesan-pesan suamiku, aku menemukan bukti yang tak terbantahkan, bukti yang begitu nyata dan menusuk, yang membuat seluruh dunia di sekitarku seolah runtuh seketika. Dengan tangan gemetar, aku membuka setiap pesan yang tertera di layar ponselnya, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa meyakinkanku bahwa aku salah, bahwa ini semua hanya salah paham. Namun semakin aku membaca, semakin jelas bahwa harapanku itu hanyalah hayalan belaka. Setiap kata, setiap kalimat, seperti sengaja ditulis untuk menghancurkan jiwaku. Pesan-pesan mesra yang dia kirimkan kepada seorang wanita yang bahkan tidak aku kenal, terasa seperti cambukan yang tak henti-henti menyayat hatiku. "Aku merindukanmu," tulisnya dengan kata-kata yang dulu sering dia ucapkan padaku, kata-kata manis yang pernah membuatku merasa dicintai dan dihargai. Tapi kini, kata-kata itu tak lagi terasa tulus, tak lagi bermakna. Mereka kini menjadi pengingat dari segala kebohongan yang selama ini dia sembunyikan. Keterkejutan pertama yang aku rasakan begitu dahsyat, seolah seluruh tubuhku diserang rasa sakit yang luar biasa. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan, terdiam dalam rasa kecewa yang mendalam. Aku merasa seolah tubuhku membeku, seolah dunia ini berputar begitu cepat sementara aku terjebak dalam keheningan yang menghimpit. Bagaimana mungkin dia, suamiku yang selama ini aku anggap sebagai belahan jiwaku, mengkhianatiku dengan cara yang begitu kejam? Kenapa dia tega mengirimkan kata-kata cinta kepada wanita lain? Wanita yang bahkan tak pernah ku dengar namanya, yang bahkan tidak pernah dia sebutkan dalam percakapan kami? Setiap pesan itu terasa seperti pedang yang menghujam langsung ke hati, mengiris habis segala rasa percaya yang pernah aku bangun. Aku membaca lagi dan lagi pesan-pesan itu, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ada penjelasan, bahwa aku hanya salah paham, bahwa semua ini hanya kebetulan. Tapi semakin aku membaca, semakin jelas bahwa tidak ada penjelasan yang bisa membenarkan semua ini. "Kamu sangat berarti buat aku," tulisnya, dan setiap kata itu semakin menghancurkan hatiku. Karena aku tahu, kata-kata itu tidak lagi untukku. Mereka bukan untuk aku yang selama ini setia menunggunya, yang selalu ada di sampingnya, yang selalu mengandalkannya. Tidak, kata-kata itu kini untuk seseorang yang lain. Seseorang yang tak pernah aku duga, yang telah mengambil tempatku dalam hidupnya. Perasaan itu, perasaan terkhianati, mulai meresap dalam setiap pori-pori tubuhku, membuatku merasa begitu rapuh, begitu kosong, seolah aku kehilangan bagian dari diriku sendiri. Aku mencoba untuk menenangkan diri, untuk berpikir jernih, tetapi rasanya seperti semua dunia ini menghilang dalam sekejap. Setiap kenangan indah yang kami bagi, setiap tawa yang pernah kami bagi bersama, kini terasa seperti dusta. Aku merasa seolah seluruh hidupku selama ini dibangun di atas pasir yang rapuh. Dan kini, pasir itu runtuh begitu saja, menyisakan hanya kehancuran dan kehampaan. Rasanya seperti aku sedang berdiri di atas jurang yang dalam, dengan setiap langkahku semakin mendekat pada kehancuran yang tak bisa kuhindari. Aku ingin melarikan diri, ingin berteriak, ingin menghancurkan segala sesuatu yang ada di depanku, tetapi tubuhku terasa lemah, terkunci dalam perasaan kecewa yang luar biasa. Aku menatap layar ponselnya, membaca pesan-pesan itu sekali lagi, mencoba mencari secercah penjelasan, sebuah alasan yang bisa memberi makna pada semua ini. Tetapi tidak ada. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapus rasa sakit ini. Tidak ada alasan yang bisa memperbaiki segala yang telah hancur.
Aku merasa begitu kecil, begitu tak berarti. Semua yang aku percayai selama ini ternyata hanyalah kebohongan, dan aku tak tahu harus berbuat apa. Hanya ada kekosongan yang membalut hatiku, seperti aku sedang terperangkap dalam labirin tanpa jalan keluar. Dan pada saat itu, aku menyadari dengan hati yang sangat terluka, bahwa dunia yang selama ini aku anggap sebagai milikku dan suamiku, kini hancur tanpa bisa diperbaiki. Dengan tubuh yang gemetar dan hati yang seolah terhimpit oleh beban yang tak terkatakan, aku akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Meskipun aku tahu pertanyaan itu bisa merobek semuanya. Semua yang ada di dalam diriku, semua yang masih kupertahankan, bergejolak dalam ketakutan dan kemarahan yang membara. Aku sudah tahu jawabannya, tetapi aku tidak bisa berhenti berharap. Mungkin, hanya mungkin, ada penjelasan yang bisa membenarkan semuanya. Dengan suara yang hampir hilang, aku memanggil namanya, bertanya dengan hati yang nyaris putus asa. Apa ini benar? Apa yang aku lihat di ponselmu itu nyata. Ketegangan antara kami membekukan waktu. Dia menatapku, wajahnya dipenuhi kebingungannya sendiri, mencoba mencari jalan keluar dari kenyataan yang sudah terungkap dengan sangat jelas. Aku bisa melihat ekspresi di matanya, ada rasa bersalah yang berusaha dia sembunyikan, ada perasaan terperangkap yang mulai menghantui dirinya. Namun, dia tak bisa lagi menghindari kenyataan. Suasana di sekitar kami semakin menyesakkan, terasa begitu berat. Setiap detik yang berlalu, aku menunggu jawaban yang tak ingin aku dengar, namun tetap berharap bisa mendengarnya, berharap bahwa ada bagian dari dirinya yang masih jujur padaku. Tapi dia hanya diam, mulutnya terkunci rapat seolah takut menghadapi kenyataan yang harus diungkapkan. Aku merasa seakan seluruh tubuhku kaku, tak bisa bergerak, hanya mampu menatapnya dengan penuh harapan yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Akhirnya, dengan suara serak dan penuh penyesalan yang terdengar begitu pahit, dia mengaku, "Aku selingkuh. Apa kamu masih ingin hidup dengan seseorang seperti aku?" Kata-kata itu datang seperti petir yang menyambar langit yang sudah gelap, menghancurkan semuanya dalam sekejap. Sakitnya begitu dalam, begitu nyata, dan aku merasa seperti tubuhku terjatuh dalam jurang yang tak berujung. Seperti sebuah pukulan yang menghancurkan segala yang ada dalam diriku. Apa yang baru saja dia katakan adalah sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akan datang dari mulutnya. Aku selingkuh. Kata-katanya begitu sederhana, begitu lugas, tetapi setiap kata itu seolah membunuh kepercayaan yang selama ini aku miliki. Kepercayaan yang telah lama aku bangun bersama dia, yang selalu aku jaga dengan sepenuh hati, tiba-tiba hancur begitu saja di depan mataku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan kebenaran yang lebih menyakitkan daripada kebohongan itu sendiri. Aku ingin berteriak, ingin meledak dalam amarah yang meluap-luap, tetapi tubuhku terasa beku. Air mata yang sejak tadi aku tahan pun mulai mengalir tanpa bisa kubendung. Seakan setiap tetesnya mewakili pecahan-pecahan dari hatiku yang hancur. Bagaimana bisa dia melakukan ini? Bagaimana bisa dia mengkhianatiku? Menghancurkan semua yang telah kami bangun bersama? Apa yang terjadi dengan cinta yang pernah kami bagi? Dengan penuh kepahitan, aku melanjutkan pertanyaanku, meskipun rasanya aku tak sanggup mendengar jawaban apapun lagi. Apa kamu benar-benar menganggap aku begitu bodoh? Begitu tak berarti? Apa kamu tidak peduli sama sekali dengan aku? Mata suamiku yang dulu penuh dengan kehangatan kini terlihat kosong, kehilangan segala sesuatu yang pernah membuatku merasa aman. Aku bisa melihat penyesalan yang terlambat di wajahnya, tetapi itu tak cukup. Semua kata-kata itu,
Aku selingkuh. Terus bergema di telingaku, seolah tak ada yang bisa menghapusnya. Setiap kali aku mencoba untuk mengerti, setiap kali aku berusaha untuk memaafkan, kata-kata itu kembali muncul, mengingatkanku pada kenyataan yang tak bisa aku hindari. Kepercayaanku hancur, dan aku merasa seperti aku sedang menghadapinya bukan sebagai suami, tetapi sebagai seseorang yang telah mengambil semua yang aku miliki, cinta, harapan, dan impian yang kami bangun bersama. Hatiku dipenuhi dengan kemarahan yang begitu menderu, begitu membakar, seolah tak ada yang bisa meredakannya. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Aku hampir berteriak, meskipun suara itu tercekik oleh amarah yang begitu dalam. Aku sudah memberimu segalanya. Aku sudah memberikan seluruh hidupku untuk kita, dan ini yang kamu lakukan? Ini yang kamu berikan padaku? Kenapa aku tidak bisa cukup bagimu? Namun, dia hanya terdiam. Matanya tidak mampu lagi menatapku, dan hanya ada keheningan yang teramat berat di antara kami. Tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki ini. Tidak ada penyesalan yang cukup untuk menghapus luka yang dia timbulkan. Dan dalam keheningan itu, aku merasa terperangkap dalam kenyataan yang begitu brutal, seolah tidak ada jalan keluar dari rasa sakit ini. Tak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Marah, kecewa, dan hancur. Perasaan-perasaan itu meledak dalam dadaku seperti api yang tak bisa padam. Hatiku dipenuhi dengan amarah yang begitu besar, seolah-olah segala yang aku percayai, segala yang aku harapkan, hancur dalam sekejap. Aku merasa seperti dunia ini menekan tubuhku dengan begitu kuat, hingga aku tak bisa bernapas. Setiap detik yang berlalu hanya semakin memperburuk rasa sakit ini, membuatku semakin sulit untuk menahan perasaan yang seolah memuncak dan ingin meledak. Aku menatapnya dengan penuh kebencian, marah dengan setiap detik yang telah dia habiskan untuk menipu dan menghancurkan hatiku. Tak ada lagi yang bisa aku tahan, tak ada lagi yang bisa aku pendam. Aku berteriak padanya, suaraku pecah dan serak karena amarah yang begitu mencekam. Apa yang sudah kamu lakukan pada keluarga kita? Apa yang sudah kamu lakukan pada aku? Kata-kata itu keluar dari mulutku dengan kekuatan yang tak terbendung. Setiap suku kata mengiris hatiku yang sudah remuk. Aku merasa terhina, dihianati dengan cara yang paling kejam dan tak terbayangkan, dan setiap teriakan yang keluar dari bibirku seolah ingin menghancurkan semua kenangan indah yang kami bangun bersama. Kamu menghancurkan kami, kamu menghancurkan kepercayaan kita. Aku berteriak lagi, suara itu menggema di seluruh ruangan, memantul kembali ke telingaku, menambah rasa sakit yang semakin mendalam. Aku ingin dia mendengarnya, mendengarkan setiap patah kata yang kuucapkan, yang keluar dari mulutku dengan penuh penderitaan dan rasa terluka yang tak terperikan. Setiap kalimat yang keluar, seperti memuntahkan seluruh isi hatiku yang sudah lama penuh dengan kekecewaan yang tak terungkapkan. Namun, apa yang kuharapkan darinya? Penyesalan, air mata, suara yang penuh dengan pengakuan dan rasa bersalah? Tidak. Yang kuterima justru hal yang lebih buruk, yang tak bisa aku terima begitu saja. Dia tak menundukkan kepala dengan penyesalan. Tak ada kata-kata permintaan maaf yang keluar dari mulutnya. Tidak, dia malah terlihat semakin marah padaku, seolah aku yang salah. Kamu pikir aku tidak merasa bersalah? Dia membalas dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya, penuh dengan kebencian yang seolah meledak dari dalam dirinya. Apa kamu ingin melihat aku merasakan lebih sakit lagi? Apa kamu ingin aku mati karena rasa bersalah yang kamu inginkan? Suaranya penuh dengan kemarahan, dan aku bisa merasakannya seperti pisau yang menusuk dalam-dalam ke jantungku. Aku juga manusia,
Aku punya kelemahan. Kenapa kamu malah menyalahkan aku? Kenapa kamu tidak bisa mengerti?" Kata-kata itu datang dengan begitu keras dan begitu penuh dengan keputusasaan. Tetapi bukan keputusasaan yang mengarah pada penyesalan, melainkan penyesalan yang berpura-pura ada, hanya untuk membela dirinya. Setiap kalimat yang dia ucapkan terasa seperti api yang semakin membakar hatiku, memperburuk luka yang sudah terlanjur dalam. Aku terdiam, terkejut, bingung, dan sangat marah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi pada orang yang dulu kucintai? Apa yang telah terjadi pada suamiku, yang pernah kuanggap sebagai belahan jiwaku? Bukankah dia juga merasa sakit? Bukankah dia juga tahu betapa dalam luka ini? Mengapa dia malah marah padaku? Seolah aku yang bersalah? Aku hampir tidak bisa menahan air mataku. Tetapi aku tahu aku harus tetap berdiri, harus tetap mempertahankan apa yang tersisa dari diriku, meskipun aku tahu itu sangat sulit. Aku sudah memberimu segalanya, segala yang aku punya, dan ini yang kamu lakukan padaku. Ini yang kamu lakukan pada keluarga kita? Aku berteriak lagi, suara penuh dengan air mata yang semakin sulit kutahan. Aku memberikan seluruh hidupku untuk kita, dan ini yang kamu balas. Aku tidak layak diperlakukan seperti ini. Apa kamu tidak merasa sedikit pun bersalah? Apa kamu tidak merasa hancur dengan apa yang kamu lakukan? Namun, meskipun aku mengeluarkan semua amarahku, meskipun aku mencoba untuk membuatnya mengerti betapa dalamnya luka ini, dia hanya berdiri di sana dengan wajah yang tak lagi aku kenal, dengan tatapan yang seolah mengatakan bahwa dia sudah lelah dengan semua ini, seolah dia lelah dengan aku, lelah dengan perasaanku. Dia tidak menyesal. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa bersalah yang tergambar di wajahnya. Yang ada hanya kebencian, kebencian yang seolah terarah padaku. Aku sudah cukup dihina. Aku sudah cukup menderita. Jangan coba-coba lagi menyalahkan aku. Dia berteriak, dan kata-katanya menyayat hati lebih dalam daripada yang bisa kubayangkan. Aku merasa terperangkap dalam sebuah lingkaran kebencian yang tak pernah kubayangkan bisa datang dari seseorang yang pernah sangat kucintai. Aku berdiri terdiam, seakan tubuhku tidak bisa lagi menanggung beban yang terlalu berat. Rasa sakit, kemarahan, dan kebingunganku bercampur menjadi satu, menggelinding dalam dadaku dan merobek segala harapan yang masih tersisa. Semua kenangan indah yang pernah kami bagi, semua tawa yang pernah mengisi hari-hari kami, kini terasa seperti kebohongan besar yang membinasakan. Aku merasa seperti terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak ada ujungnya, dan di hadapanku berdiri seseorang yang aku kenal dulu dengan penuh cinta, kini menjadi sosok yang begitu asing, yang penuh dengan amarah dan kebencian yang seolah tak terkontrol. Pertengkaran kami ini semakin memuncak, semakin merobek segala yang pernah kami bangun bersama. Segalanya terasa hancur, tak ada yang tersisa selain luka yang tak bisa lagi disembuhkan. Hari-hari yang berlalu setelah itu terasa seperti kehidupan yang berjalan tanpa arti, tanpa kehadiran yang bisa aku harapkan. Suamiku, pria yang dulu menjadi tempatku berlindung, yang selalu hadir dengan senyum dan kata-kata yang menenangkan, kini berubah menjadi sosok yang asing. Setiap pagi aku membuka mata, aku mendapati diriku terjebak dalam sebuah rutinitas yang hampa, seolah waktu berjalan tanpa tujuan. Dia menjadi semakin dingin, semakin jauh, seolah jarak yang terentang antara kami sudah tak bisa terukur lagi. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi percakapan ringan yang dulu selalu membuat hari-hari kami terasa hangat. Keheningan yang menyelubungi rumah kami kini menjadi semakin tebal, bahkan lebih berat daripada beban yang aku rasakan dalam hatiku.
Ketika aku mencoba berbicara padanya, saat aku berharap bisa merasakan sedikit kehangatan, dia hanya menjawab dengan kata-kata yang datar, yang dingin, seolah dia sudah kehilangan segala perhatian yang dulu dia berikan. Kata-katanya begitu minim, terputus-putus, hanya keluar ketika benar-benar mendesak. Terkadang, dia bahkan lebih memilih untuk menghindar, mengunci dirinya di dalam kamar atau menyibukkan diri dengan pekerjaan, tanpa memperdulikan aku yang berada di sampingnya, merasa terperangkap dalam kesendirian yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Setiap kali aku memandangnya, aku merasa semakin terasing, semakin terjauh dari kehidupan yang dulu kami impikan bersama. Setiap detik yang aku habiskan di dekatnya hanya memperburuk perasaan hampa yang ada dalam diriku, perasaan seolah aku hanya menjadi bayangan dalam hidupnya. Tak ada yang berarti, tak ada yang diperhitungkan. Aku mencoba mengingat kembali bagaimana semuanya dulu. Dulu, ketika kami berbicara tentang masa depan, tentang impian-impian yang kami bangun bersama, semuanya terasa penuh dengan harapan. Namun kini, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pisau yang menusuk, tajam dan dingin, menghancurkan apa yang dulu terasa hangat dan penuh kasih sayang. Aku tidak tahu lagi siapa yang berdiri di hadapanku. Apakah itu suamiku yang pernah aku kenal, atau hanya seseorang yang telah kehilangan dirinya sendiri? Aku merasakan dinding yang semakin tinggi terbentuk antara kami, dinding yang tak bisa aku hancurkan hanya dengan air mata atau dengan kata-kata penuh penyesalan. Bahkan saat aku mencoba untuk meminta penjelasan, bahkan saat aku mencoba untuk bertanya mengapa dia berubah, dia hanya menatapku dengan kosong, seolah segala yang aku katakan tidak berarti apa-apa lagi baginya. Di setiap malam yang aku lewati sendirian, aku merasa semakin kehilangan diriku sendiri. Suamiku yang dulu begitu penuh dengan perhatian, yang selalu tahu bagaimana membuatku merasa dicintai dan dihargai, kini tampak seperti seorang asing yang hidup dalam rumah yang sama denganku. Suara tawa yang dulu mewarnai setiap sudut rumah kini, hanya menjadi kenangan yang semakin pudar. Keheningan itu semakin mencekam, semakin menyakitkan, lebih daripada kata-kata tajam yang pernah kami ucapkan dalam pertengkaran. Setiap malam aku terjaga, memikirkan apa yang telah terjadi, memikirkan bagaimana kami bisa sampai pada titik ini, dan setiap malam aku merasa seolah aku semakin tenggelam dalam lautan kesepian yang tak berujung. Aku merindukan suamiku, bukan pria yang sekarang, tetapi pria yang dulu ada di sampingku, yang berbicara dengan lembut, yang merangkulku dengan penuh cinta. Namun, kenyataan yang ada di depan mataku adalah dia yang semakin menjauh. Setiap kali aku mencoba untuk berbicara lebih jauh, untuk menggali apa yang ada di hatinya, dia selalu menghindar, selalu mengunci dirinya dalam dunia kecilnya sendiri. Aku merasa seperti aku hanya ada di luar hidupnya. Seperti aku tak lagi menjadi bagian dari perjalanan yang dulu kami rencanakan bersama. Aku merasa tidak ada lagi tempat untukku dalam hidupnya. Tidak ada lagi ruang di hati suamiku untuk segala pertanyaan dan perasaan yang kini membebani diriku. Aku ingin sekali dia mendekat. Ingin sekali dia memelukku dan memberitahuku bahwa dia masih peduli, bahwa dia masih menginginkan aku. Tetapi yang ada hanya kebisuan yang semakin dalam, yang semakin menambah luka dalam diriku. Malam demi malam aku terjaga, memikirkan segala hal yang sudah kami lalui, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikirannya. Aku tahu dia terluka, aku tahu dia merasa bersalah, tetapi kenapa dia memilih untuk membungkus diri dalam kebekuan? Kenapa dia memilih untuk menjauh? Bukannya berbicara denganku, bukannya mencari jalan keluar bersama? Aku semakin terperangkap dalam kesepian ini, semakin merasa hampa di hadapannya. Setiap kali aku melihat dia, aku tak bisa lagi melihat suamiku yang dulu,
Hanya ada seorang pria yang begitu asing, yang begitu dingin, yang tak lagi peduli. Setiap langkahnya semakin jauh dariku, dan aku semakin merasa terasing di dunia yang dulu kami bangun bersama. Rasanya seperti aku berjuang sendirian dalam hubungan ini, dan aku mulai mempertanyakan apakah aku masih bisa bertahan. Apakah aku masih bisa menemukan jalan kembali ke hatinya yang kini terasa begitu jauh dan tak terjangkau. Suatu hari, setelah begitu lama terjebak dalam kesepian yang semakin menyesakan, aku memutuskan untuk mencoba berbicara dengannya sekali lagi. Entah kenapa, meskipun aku tahu setiap percakapan kami selama ini berakhir dengan lebih banyak luka, aku merasa seperti satu-satunya jalan yang tersisa adalah berbicara dari hati ke hati, berharap ada sedikit cahaya yang bisa menembus kegelapan yang begitu pekat di antara kami. Hatiku berdebar-debar, setiap langkah yang kuambil menuju ruang tempat dia berada terasa begitu berat, seperti ada beban yang semakin menekan dadaku. Aku tahu, aku mungkin akan menghadapi lebih banyak penolakan, lebih banyak kata-kata tajam yang akan melukai, namun aku merasa ini adalah satu-satunya cara untuk tahu apakah masih ada sedikit harapan yang bisa kami pegang bersama. Aku mencoba menenangkan diriku, membiarkan kata-kata itu mengalir dengan perlahan, berharap agar suamiku yang dulu penuh perhatian bisa mendengarkan aku dengan hati yang terbuka. Aku memanggil namanya dengan lembut, berharap suaraku bisa memecah keheningan yang menggantung di antara kami. Saat aku berbicara, suaraku hampir tidak terdengar, bergetar karena ketakutan dan keraguan, namun aku tetap mencoba untuk mengungkapkan semua yang ada di hatiku. Aku berbicara tentang betapa aku merasa hancur, tentang rasa sakit yang aku rasakan setiap kali melihat dirinya yang semakin menjauh, dan tentang harapanku yang semakin pudar bahwa kita bisa memperbaiki semua yang telah rusak. Aku ingin dia tahu bahwa aku masih ingin berjuang untuk kami, masih ingin ada untuknya, meskipun aku tahu aku telah disakiti begitu dalam. Aku ingin dia merasakan betapa aku sangat membutuhkan jawaban. Jawaban yang akan memberi kejelasan, yang akan membawaku keluar dari kebingunganku. Namun, yang aku terima justru sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada yang bisa aku bayangkan. Kata-katanya keluar dengan begitu tajam, seperti pisau yang menusuk jantungku. Kamu tidak layak berada di sini. Suaranya penuh dengan kebencian, seperti ada bara api yang membakar setiap kata yang dia ucapkan. Setiap suku kata itu seolah merobek apa yang tersisa dari hatiku, meruntuhkan setiap harapan yang kubangun dengan susah payah. Aku merasa tubuhku seakan membeku, segala sesuatu di sekitarku seolah terhenti, dan aku hanya bisa terdiam, mencoba memahami kalimat itu yang terus berputar di pikiranku. Keluar, aku tak ingin kamu di sini lagi. Suaranya semakin keras, semakin penuh amarah, seolah kata-kata itu adalah kutukan yang ditujukan langsung untuk menghancurkan segalanya. Setiap kata yang dia ucapkan seolah menghapus jejak-jejak kebersamaan kami yang dulu terasa begitu indah, menjadikan setiap kenangan yang kami miliki seolah tak ada artinya. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Kalimat itu menghantamku dengan begitu keras, lebih kuat daripada apapun yang pernah dia ucapkan sebelumnya. Itu bukan hanya sekedar kata-kata. Itu adalah pengkhianatan terbesar, penghancuran dari segala harapan yang aku pelihara. Betapa pedihnya mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya, dari seseorang yang pernah kucintai, dari seseorang yang dulu selalu memanggilku dengan penuh kasih sayang. Aku merasa seolah aku baru saja tersadar bahwa aku tidak lagi memiliki tempat di dunia ini, di dunia yang pernah kami bangun bersama. Apa yang pernah kami miliki, apa yang pernah aku percayai, semuanya kini seperti puing-puing yang hancur oleh amarah yang tak terkontrol. Aku ingin menangis, ingin berteriak, namun suaraku terhenti di tenggorokan.
Rasa sakit itu begitu dalam, begitu menyiksa, dan aku tak tahu bagaimana cara menghadapinya. Ada rasa sesak di dadaku yang hampir membuatku terjatuh. Aku ingin memohon, ingin berkata bahwa aku tidak bisa pergi begitu saja, bahwa aku masih mencintainya, bahwa aku ingin memperbaiki segala yang telah rusak. Tetapi kata-kata itu tertahan, terjebak dalam kebisuan yang semakin menyesakan. Seolah-olah aku sudah tidak ada lagi dalam hidupnya. Seolah-olah semua yang pernah kami lalui bersama kini tak berarti apa-apa lagi baginya. Dia berdiri di sana, menatapku dengan mata yang penuh dengan kebencian, dengan tatapan yang begitu asing, yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Aku tak mengenali dirinya lagi. Sosok yang berdiri di hadapanku ini bukanlah pria yang pernah aku cintai, bukan lagi suamiku yang dulu penuh dengan kelembutan dan perhatian. Kini, dia hanya sosok yang penuh dengan amarah, penuh dengan penolakan, dan aku hanya menjadi orang yang tak lagi diinginkannya. Setiap kalimat yang dia ucapkan seolah semakin menutup pintu antara kami, semakin memisahkan kami dengan jarak yang semakin tak terjangkau. Aku merasa seperti aku dipaksa untuk pergi, dipaksa untuk menghapus diri dari hidupnya. Meskipun aku tahu aku tidak siap untuk itu, meskipun hatiku masih berharap bahwa dia akan kembali menjadi orang yang dulu aku kenal. Tapi dia sudah membuat keputusannya, dan sepertinya tidak ada lagi ruang bagiku dalam hidupnya. Aku merasa seperti aku berjalan keluar dari sebuah dunia yang dulu aku kenal, dunia yang penuh dengan cinta, yang kini berubah menjadi sebuah kekosongan yang menakutkan. Dengan setiap langkah yang aku ambil, aku merasakan sesuatu yang tak bisa aku jelaskan. Sebuah kehilangan yang begitu dalam, sebuah kesedihan yang menghancurkan segalanya. Saat aku melangkah keluar dari rumah itu, aku tahu bahwa aku tidak hanya meninggalkan rumah yang penuh kenangan, tetapi juga sebagian dari diriku yang dulu begitu hidup, yang kini terasa mati dalam keheningan yang telah tercipta di antara kami. Aku menghilang dari hidupnya, dan dia telah mengusirku dari dunianya, dengan kata-kata yang tidak akan pernah bisa aku lupakan, dengan perasaan yang tak akan pernah bisa sembuh. Hari-hari semakin gelap, dan rasa sakit itu semakin menyayat hati. Setiap kali aku melihat wajahnya, yang dulu penuh dengan senyum dan kasih sayang, kini terasa seperti wajah asing yang tak lagi peduli, tak lagi menghargai apa yang telah kami bangun bersama. Namun, yang lebih mengiris hatiku adalah kata-kata yang semakin tajam dan menghancurkan yang dia lontarkan. Dia tidak hanya mengabaikanku, tetapi juga menghina segala yang aku lakukan, seperti sebuah penghinaan yang semakin menghancurkan diriku dari dalam. Suatu hari, dalam sebuah percakapan yang seharusnya bisa memberi jalan keluar dari kekosongan ini, aku merasa seolah-olah aku benar-benar dihancurkan oleh kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dengan nada yang begitu dingin, penuh kebencian dan ketidakpedulian, dia memandangku dan berkata, "Kamu hanya ibu rumah tangga yang tak punya nilai. Apa yang bisa kamu lakukan selain merawat rumah dan anak-anak?" Suaranya begitu penuh dengan ketidakhormatan, seolah-olah setiap kata yang dia ucapkan adalah pedang yang menusuk langsung ke jantungku. Aku tidak bisa menahan perasaan itu, seolah dunia ini berputar begitu cepat, meninggalkan aku dalam kehampaan yang tak terhingga. Setiap suku kata yang keluar dari bibirnya menggores luka yang semakin dalam. Kalimat itu terdengar seperti cemoohan yang tak terhingga, seolah-olah dia melihatku sebagai sosok yang sama sekali tidak berarti, seperti aku hanyalah bayangan yang melayang tanpa ada makna di dalam hidupnya. Seolah segala yang aku lakukan selama ini, merawat rumah, mengurus anak-anak, menjadi seorang istri yang setia, tak ada artinya di matanya. Semua pengorbananku, semua kerja keras dan rasa cintaku untuk keluarga kami, begitu saja diabaikan, dihancurkan hanya dengan beberapa kata yang penuh kebencian.
Aku merasa seperti diriku yang dulu pernah penuh dengan impian dan harapan, kini menjadi tak berarti di hadapannya. Kata-kata itu bagaikan batu besar yang terjatuh di hatiku, menghancurkan segala yang pernah aku percayai tentang diriku sendiri, tentang hubungan kami. Semua rasa sayang yang pernah aku curahkan, semua waktu dan tenaga yang aku berikan untuk membuat rumah ini nyaman dan penuh cinta, seolah-olah tak pernah ada, tak pernah dihargai sedikit pun. Aku ingin berteriak, ingin melawan, untuk memberitahunya bahwa aku lebih dari sekadar seorang ibu rumah tangga, lebih dari sekadar wanita yang hanya berputar di sekitar dapur dan anak-anak. Aku adalah seseorang dengan perasaan, dengan mimpi, dengan harapan yang lebih besar dari yang dia bisa bayangkan. Namun, kata-kata itu terperangkap di tenggorokanku, tidak bisa keluar. Aku hanya terdiam, merasa diriku kecil dan tak berarti, terperangkap dalam penghinaan yang mengikis setiap lapisan rasa percaya diri yang masih tersisa dalam diriku. Matanya menatapku penuh dengan ketidakhormatan, penuh dengan kebencian yang tak terselubung. Setiap detik yang berlalu semakin membuatku merasa semakin jauh dari dirinya, semakin jauh dari orang yang dulu aku cintai, dan semakin merasa seperti aku hanyalah beban dalam hidupnya. Kata-kata itu terus berputar-putar dalam pikiranku, menggema tanpa henti, seperti mantra yang semakin menjeratku, semakin membuatku terperangkap dalam rasa sakit yang tak kunjung reda. Aku ingin menjelaskan semuanya, ingin menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar yang dia lihat, bahwa aku lebih dari apa yang dia anggap sebagai sekadar ibu rumah tangga yang tak punya nilai. Tapi, di hadapannya, aku merasa seperti tak ada lagi ruang untukku. Seperti aku hanyalah bayangan yang tak lagi berhak untuk memiliki tempat di dunia ini. Aku merasa seperti dihancurkan oleh cermin yang memantulkan bayanganku, bayangan seorang wanita yang tak lagi dihargai, yang tak lagi dicintai. Semua yang aku lakukan, semua yang aku perjuangkan selama ini untuk mempertahankan keluarga ini, untuk menjaga rumah tangga kami, ternyata hanya dianggap sebagai pekerjaan yang tak berarti. Aku yang selalu berusaha menjadi sosok yang kuat, yang mencoba untuk selalu memberi yang terbaik, kini merasa seperti terjatuh dalam jurang yang begitu dalam, tanpa ada yang menyambutku. Semua rasa yang aku berikan padanya, semua cinta yang aku curahkan, seolah-olah tak pernah dihargai, bahkan tak pernah dirasakan. Dalam matanya, aku hanya seorang wanita yang terperangkap dalam peran yang tak dia anggap penting. Seperti aku hanya ada untuk melayani, tanpa memiliki hak untuk bermimpi, untuk merasa dihargai. Setiap kali kata-kata itu terngiang di telingaku, hatiku semakin hancur. Aku merasa seolah-olah aku tidak lagi memiliki identitas, tidak lagi memiliki tempat dalam hidupnya. Aku yang dulu merasa bangga dengan peran yang aku jalani, dengan segala yang aku lakukan untuk keluarga, kini merasa seperti aku tak punya arti apa-apa. Aku ingin mengungkapkan perasaanku, ingin berteriak bahwa aku lebih dari itu, bahwa aku berhak untuk dihargai, namun yang aku terima justru semakin menghancurkan diriku. Aku merasa seolah aku hilang dalam bayangan seorang ibu rumah tangga yang tak punya nilai, tak punya kekuatan untuk melawan kata-kata yang begitu merendahkan. Kata-kata itu bukan hanya menghina, tetapi meruntuhkan setiap fondasi yang telah aku bangun dalam hidupku. Setiap kali aku mengingatnya, aku merasa semakin jauh dari diriku yang dulu. Aku merasa seperti aku telah dilupakan, dihancurkan dalam kesunyian yang begitu dalam. Setelah dia mengusirku dari rumah yang selama ini aku anggap sebagai tempat perlindunganku, aku masih berharap ada sedikit kebaikan di hatinya. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa meskipun semuanya berakhir, aku setidaknya bisa membawa sedikit kenangan bersama, benda-benda pribadi yang begitu berharga, yang telah menjadi bagian dari hidupku.
Aku berharap ada sedikit ruang untukku untuk mengambil pakaian, buku-buku yang aku cintai, dan mungkin beberapa foto yang mengingatkanku pada masa-masa indah yang dulu pernah kami jalani bersama. Namun, kenyataannya jauh lebih buruk dari yang aku bayangkan. Aku melangkah masuk ke dalam rumah dengan hati yang penuh kekhawatiran, berharap bisa mengambil barang-barangku tanpa perdebatan lebih lanjut. Aku mengumpulkan keberanian, meskipun hatiku berdebar begitu keras, dan berjalan menuju kamar kami. Di sanalah aku berharap bisa mengambil setidaknya beberapa hal yang membuatku merasa aku masih punya sedikit bagian dari hidup ini, sedikit jejak dari diriku yang dulu pernah ada. Tapi, begitu aku mulai membuka lemari pakaian, langkahku terhenti oleh suara yang begitu dingin, begitu penuh dengan kebencian yang mengiris. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara suamiku terdengar menggetarkan, seolah setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah hukuman yang dijatuhkan langsung padaku. Aku menatapnya, berusaha menahan air mata yang sudah di ujung mata. Aku hanya ingin mengambil beberapa barang-barang yang aku miliki. "Ini masih rumahku, bukan?" Suaraku bergetar, penuh dengan kesedihan yang tak bisa aku sembunyikan. Dia tertawa sinis, satu tawa yang terdengar begitu meremehkan dan penuh dengan kebencian. Rumah ini sudah tidak ada lagi untukmu. Semua ini milikku," katanya, sambil melangkah mendekat, matanya penuh dengan kebencian. "Kamu tidak berhak membawa apa-apa dari sini. Semua itu sudah jadi milikku. Bahkan kenangan yang ada di dalam barang-barang itu semua hakku. Jangan coba-coba mengambilnya." Aku merasa seperti ada yang mencengkeram dadaku dengan sangat kuat. Tapi, ini semua milikku. Kenangan-kenangan ini, pakaian ini, bahkan buku-buku yang selalu aku baca. Aku tidak bisa pergi begitu saja tanpa membawa sebagian dari diriku, dari hidup yang pernah kita jalani bersama. Kataku, mencoba berbicara dengan tenang meskipun hatiku terasa hancur. Namun, dia hanya tersenyum dengan sinis, dan kata-katanya semakin tajam. "Kenangan? Apa kamu pikir kenangan itu ada dalam barang-barang ini? Semua itu cuma sampah. Kamu pikir aku peduli dengan benda-benda ini? Mereka hanya mengingatkanku pada masa-masa bodoh kita. Tidak ada yang lebih konyol dari itu. Semua ini sudah jadi milikku, dan kamu tidak berhak menyentuhnya, apalagi membawanya." Setiap kata yang dia ucapkan semakin membuat tubuhku terasa lemah. Aku merasa seolah dunia ini menelanku hidup-hidup, menghapus segala yang aku miliki. Tapi, ini bukan hanya benda. Ini adalah bagian dari hidupku, bagian dari diri aku. Teriakku, suaraku terpecah-pecah karena emosi yang begitu kuat. "Kamu tidak bisa mengambilnya begitu saja. Ini adalah kenanganku. Ini adalah bagian dari diriku yang tidak bisa aku tinggalkan." Namun, dia hanya berdiri di sana, matanya tajam menatapku seolah aku tidak ada artinya. "Kamu tidak mengerti, kan?" Dia mendekat, suaranya semakin keras. "Aku tidak peduli dengan kenangan itu. Apa yang kamu lakukan dengan benda-benda itu? Kamu bukan siapa-siapa lagi bagiku. Aku sudah cukup menderita dengan semua kebodohan ini, dan kamu hanya akan meninggalkan sisa-sisa yang tak ada artinya. Jadi pergi, tinggalkan semuanya dan jangan pernah kembali. Jangan pernah coba-coba membawa barang-barang ini." Hatiku terasa seperti terkoyak. Rasa sakit yang muncul begitu mendalam, bahkan lebih dalam dari apapun yang pernah aku rasakan sebelumnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah luka yang lebih dalam, sebuah penghinaan yang terus mengikis diriku. "Tolong," aku hampir menangis,
berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar. Ini semua yang aku punya. Ini kenangan yang akan aku bawa jika aku pergi. Aku butuh ini, aku butuh membawa sebagian dari hidupku. Namun, dia malah menjawab dengan nada penuh kebencian, "Jangan berharap. Semua itu milikku sekarang. Kamu tidak berhak atas apapun lagi. Jika kamu ingin pergi, pergi saja. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa kamu masih bisa membawa sesuatu yang pernah kamu sebut milikmu. Aku sudah selesai denganmu." Aku berdiri di sana, terpaku oleh kata-katanya, merasa seperti hancur berkeping-keping. Setiap benda yang aku lihat, setiap pakaian yang pernah aku kenakan dengan cinta, setiap buku yang aku baca dengan penuh perasaan, kini terasa begitu asing, begitu kosong. Semua yang aku miliki, yang selama ini aku anggap bagian dari hidupku, dipaksa untuk aku tinggalkan begitu saja. Aku ingin melawan, ingin merebut kembali sesuatu, tetapi kata-katanya seolah mengikatku, membuatku tak berdaya. Semua yang aku cintai, semua yang aku anggap berharga, direnggut dariku dengan begitu mudahnya. Aku berjalan keluar, tangan kosong, hati hancur. Tidak ada lagi yang tersisa selain kehampaan dan rasa sakit yang begitu dalam. Aku meninggalkan rumah itu tanpa apapun yang bisa mengingatkanku pada hari-hari yang pernah aku jalani bersamanya. Semua kenangan yang pernah aku bangun, yang pernah aku harap bisa aku bawa, kini hilang begitu saja. Aku dipaksa untuk meninggalkan segalanya, bahkan diriku sendiri. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan perasaan yang hancur. Setiap langkah yang kuambil terasa begitu berat, seperti ada beban yang tak bisa aku lepas, meskipun seluruh tubuhku bergetar. Rumah yang dulu penuh dengan tawa, kebahagiaan, dan mimpi-mimpi tentang masa depan kini hanya menjadi sebuah tempat yang penuh dengan kenangan pahit. Semua yang pernah aku banggakan, semua yang aku kira adalah rumahku, tempat yang aman untukku dan anak-anak, kini hilang begitu saja, terhapus oleh kata-kata kejamnya dan sikap yang begitu dingin. Anak-anakku berjalan di sampingku, wajah mereka yang polos seolah tak mengerti betapa dunia mereka juga sedang berubah. Aku bisa merasakan kehampaan yang sama dalam hati mereka, meski mereka tak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Mereka tak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa ibu mereka tampak rapuh, terpecah-pecah, dan sepertinya tak tahu kemana harus melangkah. Aku memeluk mereka lebih erat, berusaha untuk memberikan sedikit ketenangan, meskipun aku sendiri hampir tak tahu bagaimana cara untuk menenangkan hatiku yang sedang hancur. Selama ini, aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka, untuk membuat mereka merasa aman dan dicintai. Namun, kini aku merasa seperti tak ada yang tersisa untuk mereka. Semua yang pernah aku janjikan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, kini terasa seperti janji kosong yang tak bisa aku tepati. Aku telah dipaksa untuk melepaskan rumah itu, melepaskan semuanya, dan pergi tanpa membawa apapun selain luka dan kehilangan. Setiap sudut rumah itu seolah menghantui langkahku, seolah mengingatkan aku pada apa yang telah aku hilangkan. Aku tak bisa menahan diri untuk menoleh sekali lagi sebelum aku pergi. Namun apa yang terlihat hanya kegelapan. Semuanya terasa sangat jauh. Seperti aku sedang meninggalkan dunia yang tak bisa aku kenali lagi. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang akan terjadi selanjutnya? Di mana aku akan pergi? Apa yang akan aku lakukan? Semua pertanyaan itu hanya berputar-putar di dalam kepalaku, tapi tak ada jawaban yang bisa aku temukan. Aku tak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Anak-anakku, bisikku dengan suara yang hampir tak terdengar. Tapi,
Aku janji, kita akan menemukan jalan kita sendiri. Kita akan tetap bersama, dan aku akan selalu melindungi kalian. Namun, meskipun aku berusaha berbicara dengan percaya diri, dalam hatiku aku merasa kosong dan hilang. Tidak ada lagi arah yang jelas, tidak ada lagi rumah yang bisa aku tuju. Semua yang aku kenal, semua yang aku percayai, kini hancur. Aku merasa seperti aku baru saja kehilangan bagian terbesar dari diriku, bagian yang dulu aku kira akan selalu ada. Kini, aku hanya punya satu hal yang tersisa, anak-anak, dan itu adalah segalanya. Mereka adalah alasan aku masih bertahan. Alasan aku masih bisa berjalan meskipun dunia terasa jatuh di sekitar kita. Aku mengumpulkan sisa-sisa kekuatan dalam diriku dan melangkah ke depan, meninggalkan rumah itu, meninggalkan kenangan itu, dengan hati yang hancur dan penuh kebingungan. Aku merasa terasing, seperti seorang asing dalam hidupku sendiri. Tak ada lagi tempat yang aku kenal, tak ada lagi pelabuhan yang bisa aku tuju. Tapi satu hal yang aku tahu, aku harus terus berjalan. Meskipun aku merasa seperti aku sedang melangkah dalam kegelapan, tanpa cahaya yang menerangi jalan kami. Aku keluar dari rumah itu, membawa anak-anak dalam pelukan yang hangat dan penuh rasa takut, tetapi juga penuh harapan. Karena meskipun jalan yang harus aku lalui tak jelas, aku tahu kami tidak sendirian. Aku masih memiliki mereka. Dan itu, mungkin, adalah satu-satunya hal yang bisa membuatku bertahan. Selama bertahun-tahun, aku memutuskan untuk menjaga rahasia besar ini. Aku tahu, dunia yang kujalani di luar sana begitu berbeda dengan apa yang terlihat di rumah. Di rumah, aku adalah seorang ibu rumah tangga yang tampaknya tak punya banyak ambisi, hanya berfokus pada anak-anak, mengurus rumah, dan mendampingi suami. Tetapi, di balik semua itu, ada dunia lain yang aku bangun dengan jerih payah, yang tidak pernah aku ungkapkan pada siapapun, bahkan suamiku sekalipun. Di luar rumah, aku adalah seorang YouTuber sukses. Setiap hari, aku duduk di depan kamera, berbicara tentang berbagai topik, dari pengalaman pribadi, inspirasi hidup, hingga tips yang dapat membantu orang lain mengatasi tantangan dalam kehidupan mereka. Channelku memiliki jutaan pengikut yang terus mendukung dan mengapresiasi setiap video yang aku unggah. Aku merasa diberdayakan, merasa bahwa aku dapat memberikan sesuatu yang berharga kepada dunia. Meskipun hidupku di rumah terasa semakin terperangkap dalam rutinitas yang monoton dan penuh ketegangan. Namun, aku memilih untuk merahasiakan semua ini dari suamiku. Bukan karena aku tidak percaya padanya, tetapi karena aku tahu betapa pentingnya menjaga citra keluargaku di mata orang lain. Aku ingin keluargaku terlihat sempurna, tanpa ada cacat atau masalah yang mengganggu. Aku tidak ingin suamiku merasa terancam atau cemas dengan apa yang aku lakukan di luar sana. Aku berusaha untuk menjaga keseimbangan, menjadi ibu yang penuh perhatian dan istri yang setia di rumah. Sementara di dunia lain, aku adalah seseorang yang memiliki suara, seseorang yang dihargai dan didengarkan. Setiap kali aku menerima komentar positif atau pesan yang mengucapkan terima kasih atas kontenku yang menginspirasi, hatiku terasa penuh. Tetapi, di sisi lain, aku merasa takut jika suatu hari rahasia ini akan terbongkar. Aku takut jika suamiku mengetahui tentang channelku, dia akan merasa dikhianati atau marah karena aku tak pernah memberitahunya. Aku tahu dia adalah orang yang sangat menjaga privasi, dan jika dia tahu bahwa aku memiliki dunia yang begitu besar dan berkembang tanpa sepengetahuannya, aku khawatir hubungan kami akan semakin retak. Aku sering memikirkan bagaimana jika suatu hari suamiku menemukan semuanya.
Bagaimana jika dia membuka laptopku atau mengecek ponselku tanpa sepengetahuanku dan menemukan komentar-komentar yang memujiku sebagai seorang YouTuber? Bagaimana jika dia tahu bahwa aku telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk membuat konten yang menginspirasi orang lain, sementara dia menganggap aku hanya duduk di rumah tanpa melakukan apa-apa? Aku tak bisa membayangkan reaksi itu. Aku takut akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit aku jawab, pertanyaan yang mungkin tak akan pernah aku siap untuk hadapi. Namun, semakin lama aku mempertahankan rahasia ini, semakin aku merasa terpenjara dalam hidupku sendiri. Dunia yang aku ciptakan di luar rumah itu adalah satu-satunya tempat di mana aku merasa bebas, merasa seperti diriku sendiri, tanpa terikat oleh label istri atau ibu rumah tangga. Itu adalah tempat di mana aku bisa berbicara, berbagi pemikiran, dan mendapatkan pengakuan, sesuatu yang sangat kurindukan dalam kehidupan pribadiku. Tapi rahasia ini semakin membuatku terpecah, seperti dua orang yang berbeda dalam tubuh yang sama. Di satu sisi, aku ingin suamiku tahu, agar dia bisa melihat aku lebih dari sekadar ibu rumah tangga yang hanya berurusan dengan rutinitas sehari-hari. Di sisi lain, aku takut akan kehilangan keseimbangan yang sudah aku ciptakan, takut kehilangan kepercayaan yang telah kami bangun bersama. Aku hidup dalam ketegangan antara dunia nyata dan dunia maya, di antara kenyataan yang kujalani dengan suamiku dan keluarga, dan identitas yang aku bentuk di balik layar. Aku tidak pernah mengungkapkan ini padanya, tetapi ada saat-saat di mana aku merasa harus memberitahunya, harus jujur tentang apa yang sebenarnya aku lakukan. Tapi saat itu selalu tertunda, karena aku takut akan reaksi yang bisa merusak segalanya. Takut akan kekecewaan atau kemarahan yang bisa menghancurkan hubungan yang telah kami bangun. Aku terus mempertahankan rahasia ini, meskipun setiap hari aku merasa semakin terbelah. Tapi, mungkin, rahasia ini adalah satu-satunya hal yang masih membuatku merasa hidup. Satu-satunya hal yang masih memberi aku rasa kontrol dan kebebasan. Dan meskipun aku tahu, pada akhirnya, aku tidak bisa terus menyembunyikan semuanya, aku masih merasa takut untuk menghadapinya. Aku bertanya-tanya, apakah suamiku akan menerima kenyataan bahwa di balik sosok ibu rumah tangga yang tak tampak berdaya, ada seorang wanita yang memiliki kekuatan untuk menginspirasi banyak orang? Atau akankah dia melihatku sebagai seseorang yang telah menyembunyikan hal besar darinya, dan menganggapnya sebagai pengkhianatan? Satu hal yang pasti, hidupku sekarang terbalik. Apa yang selama ini kuanggap sebagai keseimbangan antara peran-peranku, kini menjadi sebuah kebohongan yang perlahan mulai mengungkapkan celah-celahnya. Aku harus memutuskan apakah akan terus menyembunyikan rahasia ini atau akhirnya menghadapinya, meskipun itu mungkin akan mengubah segalanya. Setelah semua yang terjadi, aku tahu bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan mengandalkan diriku sendiri. Semua yang selama ini aku sembunyikan, semua yang aku coba lupakan, kini menjadi kekuatanku. Aku tidak bisa lagi berharap pada suami yang kini lebih memilih untuk menghindar, atau pada rumah yang sudah hancur oleh kata-kata dan perbuatan yang tak termaafkan. Aku harus bangkit, meskipun hatiku masih tergores luka yang dalam. Aku harus menemukan cara untuk menyembuhkan diriku sendiri. Dengan setiap detik yang berlalu, aku mulai sadar bahwa aku tidak perlu menunggu seseorang untuk menyelamatkanku. Aku punya segalanya yang aku butuhkan untuk memulai kembali. Pengetahuan, keterampilan, dan, yang paling penting, tekad yang kuat untuk berdiri di atas kaki sendiri. Selama ini, aku telah menjalankan channel YouTube-ku dengan penuh dedikasi, meski itu aku lakukan diam-diam. Sekarang, aku memutuskan untuk memberikan segalanya.
Aku tidak hanya akan menjadi seorang YouTuber biasa, aku akan membangun dunia ini lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Aku mulai bekerja lebih keras, memikirkan konten-konten yang lebih bernilai, yang bisa menyentuh lebih banyak orang. Setiap hari aku berusaha memberikan yang terbaik, menginspirasi orang-orang yang mungkin sedang merasakan apa yang aku rasakan, kesepian, kehilangan, atau rasa sakit. Aku berbicara tentang perjalanan hidupku, tentang bagaimana aku bisa menghadapinya, dan bagaimana aku menemukan kekuatan untuk bangkit dari kejatuhan. Aku berbagi tentang perjuanganku, tentang langkah-langkah kecil yang membawaku menuju pemulihan, dan bagaimana aku belajar untuk mencintai diriku lagi setelah semua yang terjadi. Tanpa aku duga, bisnisku berkembang pesat. Angka pengikutku terus melonjak, dan setiap video yang aku unggah semakin banyak mendapatkan perhatian. Mereka yang dulu mungkin tak mengerti apa yang aku alami kini mulai memahami dan memberikan dukungan luar biasa. Mungkin mereka tak tahu persis apa yang terjadi dalam hidupku, tetapi mereka merasakan kejujuran yang ada dalam setiap kata yang aku ucapkan. Aku merasa diterima, dihargai, dan, yang lebih penting lagi, aku merasa dibutuhkan. Penghasilan yang aku dapatkan juga semakin besar, jauh lebih dari yang aku bayangkan sebelumnya. Uang itu bukan hanya soal materi, tetapi lebih kepada rasa percaya diri yang kembali aku temukan. Setiap rupiah yang masuk ke rekeningku adalah bukti bahwa aku bisa berdiri sendiri, bahwa aku bisa bangkit dari kehancuran yang pernah menghantamku. Aku tidak lagi merasa lemah atau tak berarti. Kini, aku merasa berdaya. Aku tahu, ini adalah waktuku untuk membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa bergantung pada orang lain. Aku bisa berhasil dengan caraku sendiri. Meskipun masih ada kenangan pahit yang menari di balik setiap senyuman, aku mulai merasa kuat kembali. Aku mulai merencanakan masa depan, bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk anak-anak yang selalu ada di sisiku. Mereka adalah sumber kekuatanku yang sejati. Aku ingin mereka tumbuh melihat ibunya sebagai wanita yang kuat, yang mampu mengatasi segalanya, bukan sebagai wanita yang terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Aku ingin mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, kita bisa bangkit dan melangkah maju, tidak peduli seberapa keras hidup ini. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat baru, penuh dengan ide-ide segar untuk konten yang akan aku buat. Aku tidak hanya bekerja untuk uang atau popularitas, tetapi untuk diri sendiri, untuk anak-anak, dan untuk masa depan yang lebih baik. Aku merasa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku mengendalikan hidupku sendiri. Tidak ada lagi yang bisa mengatur langkahku selain diriku sendiri. Aku telah menemukan kembali siapa aku. Aku bukan hanya seorang ibu rumah tangga yang dilupakan atau istri yang dikhianati. Aku adalah seorang wanita yang kuat, yang mampu mengubah hidupnya. Dan dengan setiap langkah yang aku ambil, aku semakin yakin bahwa kejatuhan ini hanyalah awal dari kebangkitan yang jauh lebih besar. Aku tahu bahwa aku bisa menghadapi apapun yang datang, karena aku telah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku lebih kuat dari yang aku kira.